Iya, tadi MC katakan masih kuat. Katanya ya, masih kuat. Iya, puji Tuhan. Iya, kembali saya katakan selamat sore untuk kita semua. Masih ingat tadi apa yang mau dimakan? Yang dimakan itu snack tadi apa namanya? Dadar telur atau dadar kue? Kue dadar ya. Masih ingat kita namanya. Itu makanan saya sejak anak-anak sampai hari ini masih tetap ada dijual di pasaran. Ya. Jadi nggak ketinggalan. Tetap lagi viral sampai hari ini. Ya, ini adalah sesi yang keempat untuk firman Tuhan yang kita belajar. Selamat datang untuk Biring, untuk Karo, Iting ya. Selamat datang untuk Iting dan Karo Zio. Iya, mereka jauh-jauh datang dari Tiga Binanga, Bunga Baru, Tiga Binanga. Jadi ada dari Kabupaten Karo, dari Tarutung, dari Langkat, ada dari Kota Madia Binjai. Jadi sudah berapa kabupaten kita ini dan beberapa kecamatan. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Ya, baik, hari ini saat ini kita akan belajar dari Efesus pasal 2. Mari kita lihat Alkitab kita. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2. Efesus berapa saya bilang tadi? Iya, Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membacanya bergantian antara pria dan wanita. Saya menghormati kaum pria dan bapak-bapak supaya membaca lebih dahulu setelah saya membaca judulnya. Judulnya saya, lalu nanti bapak-bapak dan semua kaum pria. Setelah itu ayat 2 baru nanti kaum perempuan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya undang kita membaca bersama-sama ayat 8. Efesus 2 ayat 8 bersama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, sekali lagi saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tapi itu adalah pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia, pemberian Allah yang tidak layak
kita terima. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Efesus itu adalah satu kota di salah satu, kalau ada yang anak sekolah, ada benua dunia berapa benua terbesar? Berapa? 5. Salah satu di antaranya benua Asia. Asia kecil, salah satu di sana kotanya adalah Efesus. Paulus di sana beritakan Injil, beritakan tentang Yesus adalah Tuhan, bahwa di dalam Yesus Kristus itu kita bisa diampuni, dalam Yesus itu kita bisa diselamatkan, beroleh hidup kekal, pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Dia memberitakan Injil di sana, dan orang-orang Efesus ini pada akhirnya mereka percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini sejarah sedikit ya. Kalau kemarin saya sampaikan waktu kita pertama di sini, dikatakan di sana bahwa kasih karunia itu Allah, kasih karunia Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Mereka yang percaya dalam nama Yesus, yang menerimanya, mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya mungkin sudah sering menceritakan tentang kesaksian saya. Saya ini dulunya jahat. Jahatnya ya unik-unik lah kejahatan. Bapak saya itu kepala sekolah SD dekat rumah saya. Jadi saya bangga punya bapak. Orang Jawa bilang, tetangga saya bilang, awas, iku anak Pak Endas. Iya, anak Pak Endas. Endas itu kepala. Jadi saya mengandalkan itu. Saya bilang sama mereka, saya sering, badan saya dari dulu berbesar. Asal main karet kalah, main lompat kalah. Habis karetku, satu karet. Ku mintai karet anak-anak itu, kawan-kawanku itu. Kalau nggak dikasihnya, inilah otakku ini kotor. Ku peloroti celananya. Kita ketawakan, inilah saya ini mengerikannya. Dari kecil pun sudah kotor otaknya. Dari kecil, makanya anak-anak kotor otaknya, mulutnya kotor. Iya, dari mana itu? Tabiat dosa itu sudah ada dalam diri saya. Jadi ini bangga saya. Bapak saya kepala sekolah pun saya, padahal kalau bapak saya tahu, saya habis dipukuli. Tapi saya makin bangganya, bapak saya guru aja saya bangga. Makanya waktu ketemu firman Tuhan ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Seperti mendapatkan durian runtuh. Iya, saya belum. Kalau punya kuasa menjadi anak-anak Allah itu, oh ini paling hebat. Anak Allah, anak di bata, iya bapakku. Maka waktu itu saya berdoa, Tuhan tolonglah mamaku itu supaya dia percaya kepadamu. Udah enak ngomong sama bapak, karena saya sudah menjadi anaknya. Iya, kalau kita kenal bapak kita, bapak yang mengasihi kita, enak kali kita hidup dengan dia. Dia sayang sama kita, dia peduli dengan kita, apalagi bapak di surga itu. Iya, jadi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka yaitu mereka yang percaya kepadanya. Orang yang percaya, maka percayalah. Apa begitu? Lihat turang kujenda ginting manik. Aku payah percaya Kak Nina. Percaya dan tidak percaya kita, kebenaran pasti dinyatakan. Kamu percaya gilit tukadu talam? Gua apa ting terang? Percaya ke kamu itu kadu? Enggak. Laidah mah. Oh. Kalau kamu Bapak Naomi percaya kamu itu kadu? Percaya? Enggak kamu percaya.
Yesus kita. Kenapa aku tiap hari atau beberapa waktu kita bisa mengeluarkan ampas kita? Ada pencernaannya, ada ususnya, dari sana dia mengalir. Kenapa nggak muntah kita buang kotoran itu? Berarti ada usus kita. Sekalipun aku tidak melihatnya. Tapi kalau diteropong namanya apa ya? USG teropong. Kalau di USG itu pasti akan kelihatan. Kalau jelimet pakai alatnya sendiri. Maka Allah itu, Tuhan itu ada, nggak bisa kita pungkiri. Kalau ini bisa kita buat ini, ada orang ahlinya bisa dibuatnya ini. Tapi igong kue nggak bisa ku buatnya hidung ini. Tanganku ini nggak bisa ku buatnya. Selain daripada Dia yang menciptakan itu, itulah dibatandai, itulah Allah. Jadi nggak mungkin kita katakan bahwa aku nggak percaya. Dari ciptaannya itu kita bisa katakan kita percaya kepada Allah. Ada Allah itu. Lid dibatandai si kelengi kam. Aminna ugapa pe kita lidna. Bagaimanapun adanya kita, entah kita itu anak konglomerat, entah kita itu anak juragan, entah kita itu anak petani kecil, entah kita itu anak nggak ada sima-sima kayak nggak ada apa ya, anak yatim piatu ataupun nggak jelas keturunannya, tetap Allah itu mengasihi kita. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Ada Allah Lidibata yang menciptakan saya dan saudara-saudara semuanya. Jemaat Efesus ini tadi, mereka itu nggak menyembah kepada Allah yang benar, tapi mereka menyembah kepada dewi, lid berhalanya, lid gana-ganana. Ada penyembahan mereka. Ada Dewi Artemis, Dewi kesuburan, itu namanya. Berarti perempuan kalau Dewi ya, iya. Itu dewanya perempuan. Dewi kecantikan. Maka selalu mereka buat kecantikan, maka banyak sekali di antara mereka yang terlibat kuasa penyembahan berhala itu, dan dosa perzinahan sangat ketat di sana. Jadi waktu itu Paulus kembali menuliskan surat ini. Dia ada sekitar beberapa tahun di sana beritakan Injil, lalu dia tinggalkan ke kota yang lain. Lalu kemudian dia suratilah orang ini. Surati. Dulu kan nggak ada telepon ya, nggak ada telepon. Dia bikin suratnya tadi. Makanya di sana tadi dikatakannya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah mendengar Injil. Kamu sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bagaimana dahulu hidupmu? Ini kembali mereview, mengulang kembali apa yang pernah dulu terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus ini. Dan hari ini kembali kita lihat. Mari tampilkan slide yang pertama. Tema kita saat ini adalah dosa dan pengampunan. Mari saudara-saudara baca lebih min. Apa yang kami belum baca? Semua kita baca. Dosa dan pengampunan. Apa katanya? Dosa dan pengampunan. Kalau ada dosa, ada pengampunan. Ada salah, ada benar. Ada pendek, ada tinggi. Ada gemuk, ada kurus. Selalu ada pasangannya. Dosa hari ini dipasangkan dengan pengampunan. Kami tadi ini gadis masa lalu. Kamu lihat ya dosa itu. Iya, kayak dosaku di dalam tentang nadanya. Tapi akhirnya kami ini aku enang ngungkap kada istilah apa lupa pe pundai. Ilembuti kai. Lingkupi, sudah dilingkupi dosa itu ya kita ini. Nggak melingkupi dosa dari muslimutina, tidak udah diselimuti dosa dia. Udah 60 tahun kami hidup,
70 tahun kami hidup, satulah dosa kami per satu hari. Coba satu aja, dosa banyak. Satu dosa saja satu hari. Saudara-saudara, bapak ibu sekalian, pernah kamu berbuat dosa satu hari? Hah? Kalau satu dosa satu hari kita buat, satu bulan berapa? 1 tahun 365 hari kali 60. Hah? Kalau tulisi badan saya ini mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ini, selimut naik 10 pedat bokap lembut bagi ipene pengen tulisin mah tidak ada lagi tempatnya. Itu saking banyaknya dosa itu, dan itulah yang Tuhan mau ampuni kita. Nah, jadi bagaimana dengan Efesus ini? Oh, mereka tadi ini apa rupanya mereka dulu? Seperti apa mereka dulu itu? Marta Rombo dulu, mengingat dulu masa lalunya. Mari slide yang pertama. Iya, inilah masalah manusia, secara khusus orang Efesus pada waktu itu, dan gambarannya juga kepada kita pada hari ini. Bagaimana keadaan manusia? Semalam karena kasih karunia, manusia beroleh kasih karunia. Hari ini dosa dan pengampunan. Ada masalah manusia. Masalah manusia yang terbesar bukan karena kantong kering. Seringkali orang bilang sehat, iya kantongnya yang sudah sehat, kantong yang nggak sehat katanya ya. Maksudnya apa itu? Nggak punya uang. Sehat, kantong ini nggak sehat. Aku kantongku tengok sehatnya, nggak bocor. Iya kan? Nggak ada kantongnya ya. Iya. Kalau kantong itu manusia saya nggak sehat itu karena bocor koyak. Iya. Tapi orang berpikir atau mengatakan bahwa kalau kantong saya nggak sehat, itu tandanya nggak punya uang. Nah, dan kita berpikir masalah terbesar itu apa? Oh, usiaku sudah 30 tahun nggak menikah. Aku sudah kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, belum punya pacar. Kamu pikir itu malah salah terbesar? Aku ini gak punya tujuan hidup, bagaimana ini? Itukah masalah terbesar? Bukan. Masalah terbesar adalah bagaimana hidup manusia dulu. Tadi dikatakan di sini bahwa ayat yang pertama tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Apa katanya? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Mati. Ada kalau mati gini. Kalau orang mati bagaimana? Kayak mana gulingkan pun ikut dia kan, nggak melawan lagi kan gitu ya. Iya, mati secara daging, mati secara rohani. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, slide tadi saja, nggak usah ini. Iya, jadi kalau seperti itu seperti apa? Apa tadi kematian? Ini masalah terbesar, kematian rohani. Kenapa? Karena katakan kematian rohani. Apa tadi katanya di sini? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Jadi kalau orang sudah mati secara rohani, seperti orang yang hidup di dalam gelap. Kayak petendengina. Apapun ditabrak, apapun tendangnya, mereka nggak tahu lagi yang benar dan tidak tahu lagi yang mana yang benar, ini nggak tahu lagi. Semua ditabrakinya sana. Kematian secara rohani tadi, putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Allah, sumber hidup kita, putus hubungan.
makanya nggak bisa melakukan apapun. Seperti kalau arus listrik ini, di mana sumbernya, kalau ada tiangnya di sana arusnya, kalau di sana putus, maka lampu ini tidak akan bisa menyala, tidak akan bisa menerangi kita. Kalau ini putus, kalau sana putus, kabelnya putus, putus hubungan dengan Allah. Itulah keadaan manusia pada waktu itu. Dahulu kamu mati karena dosa dan pelanggaranmu. Ada dosa, ada pelanggaran. Apa itu bedanya dosa dan pelanggaran? Dosa itu jelas pelanggaran hukum Allah. Sudah tahu pun dia dosa, tetap dilanggarnya. Tahu kita ada Allah yang menciptakan kita, tapi kita sembah yang lain, kan begitu ya? Itu dia. Nah, jadi putus hubungan dengan Allah. Ini artinya orang itu tidak punya kerinduan lagi untuk mencari Allah yang benar. Mereka tidak lagi mau berhubungan dengan Allah, tidak lagi mendengar suara Tuhan, tidak lagi mereka itu rindu akan firman Tuhan pun mereka nggak rindu lagi, nggak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, nggak lagi mencari Tuhan, nggak ada lagi hatinya itu bagaimana supaya aku punya persekutuan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Allah. Mereka mengikuti jalan dunia ini, bukan lagi mengikuti Allah, tapi mereka mengikuti apa tadi? Penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Apa itu? Roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa yang diikutinya? Mereka mengikuti Allah-Allah yang lain. Mungkin hari ini karena kita sudah ke gereja semuanya, nggak ada lagi di bata Sideban, tidak ada lagi Allah-Allah yang lain. Tapi bagaimana hidup kita dahulu, waktu kami cerita tadi dengan mantan anak gadis itu, iya. Jadi waktu itu tadi dulu itu mereka ini semuanya terlibat dengan kuasa kegelapan itu. Yang sakitlah dia, dibawalah ke sana, ke guru itu. Yang bagaimana nenek moyang mereka, nenek moyang mereka, pulang mereka, opung mereka itu, tukang nambar-nambari, dukun dan sebagainya. Itu keterlibatan mereka rata-rata di sana. Jadi putus hubungan, nggak ada hubungan dengan Allah. Nah, seperti ini latar belakang hidupnya. Nah, manusia dikendalikan oleh dunia, iblis dan daging. Ya, manusia itu dikendalikan, putus hubungan dengan Allah itu. Kematian rohani ini adalah manusia ini dikendalikan, bukan lagi Allah yang mengendalikan dia, tapi siapa? Siapa yang mengendalikannya? Dunia ini. Dunia yang penuh dengan segala dosa. Manusia dunia yang penuh dengan segala perkembangan ini, yang menjerat banyak orang-orang muda, bahkan orang-orang tua semuanya juga. Kemajuan teknologi dan sebagainya itu bisa menjerat manusia ini, seperti handphone dan semua digitalisasi hari ini sangat-sangat mempengaruhi. Bagaimana manusia itu terlibat judi online, bagaimana manusia terlibat itu pornografi, bagaimana orang-orang muda yang masih kecil ini sudah semuanya sudah dikungkung, sudah diikat oleh kemajuan dunia ini. Kemajuan dunia ini secara positif bisa kita tangkap, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita ini karena gelap hidup kita, putus hubungan dengan Allah, nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Game online. Saya nggak tahu nama game itu semuanya, tapi kalian lebih tahu. Iya, sampai waktunya itu kalau handphone belum dikasih, anak-anak di rumah kami itu dikasih kesempatan main handphone hanya beberapa jam satu hari, mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 8, itu cuma waktunya. Setelah itu tidak ada lagi waktu untuk main handphone, kumpul handphone sampai pulang sekolah nanti jam 4 baru dikasih.
itu kalau tinggal dengan kami. Ya, jadi itu dikasih aturan. Tapi bagaimana dengan orang yang sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2 terus nonton handphone dengan segala aplikasi yang ada dalam handphone itu? Hari ini bukan hanya anak-anak, tapi juga orang-orang tua. Bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu. Itu sangat-sangat diikat oleh dunia hari ini yang mengikat mereka dengan segala keinginannya. Iblis ini gimana ya? Di mana iblis ada? Hah? Di mana-mana. Anak doi Lampung poe. Sorry bahasa Karo. Anak doi ini kok nggak menikah ini? Perlu ini dipangiri. Tahu pangiri? Dibandingkan bunga. Dijampi-jampi. Iya, kakak saya dulu supaya manis dilihat orang, bikinnya permanisan. Supaya asal orang nanti melihat dia manis kelihatannya, sweet katanya kan gitu kan. Iya. Atau ada orang begini, kami pernah ketemu dengan orang di angkot Binjai Kuala. Jadi turun mana Bu? Kak katanya turun di Kuala. Tanjung Langkat masih jauh ya. Ya lumayan lah karena belum sampai di Kuala. Tempat siapa Tanjung? Bukan kampungnya Tanjung Langkat, saya bilang. Bukan. Enggak. Saya nggak mau ada ketemu orang pintar di Tanjung Langkat. Katanya. Kenapa rupanya harus orang pintar? Enggak ada rupanya orang pintar di kampung Du. Saya bilang begitu. Enggak. Saya punya warung. Katanya gitu. Warung saya itu dulunya laris. Tapi terakhir ini warung saya itu nggak ada pengunjungnya. Karena lalu kemudian dengar dari orang gini, kenapa kalian sebelah tutup? Loh, kami buka kok, katanya. Loh, tapi kulihat tutup warung kalian itu. Katanya ini dijampi-jampi, dibuat penghalang. Bisakah cara iblis kerja begitu? Bisa. Iblis juga punya kuasa, tapi kuasa Yesus lebih tinggi, lebih besar daripada kuasa iblis. Bisakah orang sakit karena iblis? Bisa. Diguna-gunai orang? Bisa. Makanya banyak orang diguna-gunai ataupun ada penyakit tertentu. Oh, dukun mencaban silang barisah Nina. Kakak saya depresi dulu. Kakak saya mulai dari kecil-kecil, masih masa remajanya, dia itu sering sakit, masih anak. Makanya ini ngeri kali. Kakak saya ini waktu lahir pun dia itu nin kata warinya, lihat apanya secara karena bolang kami, kakek saya, opung saya ini dukun Mbah Kulau. Jadi dia punya ilmu yang mengerti menerawang nasib seseorang. Bagaimana nanti anak ini kalau besar? Makanya ketika diterawang kakak saya ini, orangnya ini adalah pemarah. Ini merawang jelmana. Jadi harus apa? Kasihlah namanya sejuk, supaya dingin. Tapi tetap nyamuk. Iya, tetapnya perampang, tetapnya marah, tukang marah. Gak ada pengaruhnya loh. Tapi inilah sudah terikat tadi. Maka ketika dia mulai beranjak dewasa, remaja, mulai sakit-sakitan. Maka ibu saya yang gak kenal Tuhan, berobatlah ke sana, ke dokter sudah. Dia bilang, bukalah kepalaku ini mak, katanya. Taka minta kalku, belahlah kepalaku ini. Tak apa di dalam, katanya. Kenapa? Ini pengaruh kuasa kegelapan. Dari kecil pun dia itu sudah digantikan. Waktu itu dibawa dia ke sungai. Orang Karo waktu itu tengok harinya, terawang harinya, bagaimana ini harus dibawa ke sungai, permisi kepada dewa sungai, begu sungai, perjanjian di sana, jangan ganggu anakku ini kalau ke sungai. Ngeri kali keluarga kami. Itu yang terjadi. Inilah pelanggaran-pelanggaran yang dibuat di tengah-tengah keluarga itu. Jadi iblis itu sangat mengikat. Ilebutina, diselimutinya.
ditutupi oleh iblis itu. Sehingga terus itu dia dibawa ke dukun, terus berobat ke sana, berobat ke sana. Karena dari kecil pun dia itu diombak, kenapa namanya itu? Batang pisang. Dihanyutkan batang pisang. Itu perjanjiannya, supaya dia hidup. Dihanyutkanlah pohon pisang ini. Itu kata dukun itu, hanyutkan itu supaya dia hidup. Dan hidup dia sampai dia dewasa, sampai dia punya anak pun tetap hidupnya tidak pernah tenang. Sampai dia melahirkan anaknya tidak pernah tenang, depresi terjadi dalam hidupnya. Ini kalau sudah diikat oleh kuasa iblis, dari kecil dia sudah dipersembahkan, sakit-sakitan terus. Tapi syukur, puji Tuhan, dia sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan itu dan dia hidup di dalam terangnya Kristus itu. Sudah menerima Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan dia, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dia. Puji Tuhan akan hal itu, dan Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya itu. Ini dikuasai oleh iblis. Sikit-sikit ke dukun, sikit-sikit ke dukun, sikit-sikit banyak kali. Rezeki nggak lancar datang ke dukun, sakit datang ke dukun. Nggak punya jodoh datang ke dukun, apalagi ini udah diikat oleh iblis. Nggak punya anak satu lagi, oh iya nggak punya anak, ini pun masalah terbesar ini. Jangan urut deh, jangan pekena tapi ini tidak akan bisa membuat orang itu tetapnya akan sudah diperbudak oleh dosa itu. Jadi iblis itu dikendalikan oleh iblis, lalu dikendalikan oleh daging. Ini daging kita ini. Manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Daging ini tubuh kita daging. Udah dengar firman Tuhan ini manggu-anggu ini. Payu gini. Benarlah itu. Akulah orang berdosa itu. Pulang nanti. Apa yang terjadi? Udah lupa dia semuanya. Udah dicuri sama iblis. Dicuri sama burung. Jadi ini sangat-sangat menguasai. Ada 3 oknum yang mempengaruhi, yang mengendalikan hidup manusia ketika manusia itu belum menerima kasih karunia. Ketika mereka belum menerima pengampunan itu, status manusia ada menjadi anak-anak durhaka yang harus dimurkai, yang harus masuk neraka. Iya. Mari saya nggak usah tutup itu. Sebenarnya dahulu kami semua, ayat 3, terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, kata Paulus. Saya juga pada dasarnya adalah orang yang harus dimurkai. Murkai itu apa? Marah. Kemarahan Allah. Mati. Pada dasarnya saya dan saudara-saudara adalah orang yang harus dimurkai, karena kita ini adalah orang-orang berdosa. Sebab upah dosa adalah maut, kematian. Tidak mau harus masuk neraka oleh karena dosa kita tadi. Dosa itu bukan hanya mencuri, tapi kami belajar ada 3 jenis dosa. Satu dosa, tabiat dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Tabiat itu kan nggak pernah ada kursus berbuat dosa ya. Les berbuat dosa ada di Tarutung, ada Efraim ada les berbuat dosa di Tarutung. Oh nggak ada ya. Di Bunga Baru ada 3 Binanga sekitarnya nih. Les berbuat dosa nggak ada. Di Binjai juga nggak ada, di Kuala juga nggak ada, apalagi di sini. Tapi bisa kita berbuat dosa? Bisa? Anak-anak kita, anak-anak pernah jadi berbuat dosa? Kamu ajar anak berbuat dosa? Enggak, bisa dia berbuat dosa. Pintar kali pun kan, berontak anak-anak ini, bayi pun pemberontak. Iya, tabiat dosa itu diwarisi dari Adam dan Hawa. Tabiatnya itu ada, tabiat itu sudah ada, tinggal mupuk, tinggal mengembangkan. Dosa warisan dari Tarigan Margana. Kalau memang Marga Tarigan, Sitorus dari Sitorus Opung Doli diwarisi dari sana. Kalau dulu dia punya mak berhala, nggak mungkin anaknya nggak, akibatnya itu ada. Bolang saya yang dukun,
saya terlibat dosa-dosa yang sangat menjijikkan. Ya, itu terjadi. Penyakit, kawin cerai, ya, itu dalam keluarga kami. Kakak saya punya anak 8 anak kakak saya. Hanya 3 yang enggak kawin cerai. Yang kawin cerai Gerina. Ngeri. Abang saya 4 istrinya. Ngeri. Akibat dosa penyembahan berhala tadi. Seks yang tidak normal. Lebih biasa ada di beru. Lebih biasa ada di laki. Nggak cukup satu pasangannya, nggak cukup satu pacarnya kalau masih muda, gonta ganti pacar, dimanapun buka pos PI dia, dimana-mana ada pos PI-nya, bahkan nggak gelap hidupnya, bahkan nggak pusing dia siapapun kapan, yang penting yang mau ku gandeng, yang penting dia punya hidung, dah. Lo pikirkan nanggunannya di batan talang, lo pikirkan, nggak pikirkannya itu apakah dia mengenal Tuhan, apakah dia itu bisa menolong aku, apakah dia bisa mengasihi aku, nggak dipikirkan itu. Yang penting dia laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang laki-laki dan laki-laki sudah ada kan? Pacaran mereka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu lagi lebih menjijikkan. Akibat dosa penyembahan berhala ini, dosa itu sangat-sangat. Daging ini nggak bisa dipungkiri. Sudah pun kita belajar firman Tuhan, tetap daging ini sulit kali untuk mengendalikannya. Bagaimana caranya? Iya, ada kemurahan Allah. Iya, kemurahan. Kemarin Coki yang menghafal berapa semalam? Yohanes 1 ayat 51 ya. Iya. Yohanes 1 semalam. Yohanes 5 ayat 51. Oh, Yohanes 1 ayat 51. Coki semalam menghafal. Diwakili para laki-laki, oke duduk. Tapi perempuan nggak hafal. Oh, oke lah. Karena kawannya sudah mewakili itu, dibebaskanlah mereka. Iya. Kemurahan dari MC. Karena sudah ada yang mewakili. Kemurahan Allah itu apa? Saya baca ayatnya sedikit lagi ya. Ayat yang keempat. Tetapi tadi dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Rawa-rawa di Bantaran Laban Cilang pasti jadi bantu, pasti jadi sama kita. Murka Allah masuk neraka itu, semua orang harus masuk neraka tanpa terkecuali oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Baik dosa keturunan, baik tabiat dosa, baik dosa yang kamu lakukan sendiri dengan tanganmu. Kalau dosa yang ketiga tadi, dosa yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri, dengan perbuatan kita, ini jangan mau saya ceritakan ya. Satu hari kan itu yang kita buat. Ya, baik. Tetapi ayat 4. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat ini apa? Kekelengan, kemurahan. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dibatasi dum alu kekelengan. Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, kasih-Nya yang besar itu, ya, Allah mengasihi kita. Saya waktu kecil nggak ada boneka saya, karena memang belum zamannya waktu itu. Mainan saya cuma tempurung dan tanah. Tempurung itu saya isi dengan tanah, porpi, bulat dia kan. Saya letakkan di tanah. Ada 3 tempurung, itulah saya buat masak-masakan saya. Saya nggak punya masak-masakan waktu itu. Dan daun-daunan itu saya iris-iris lalu saya masak di sini. Datang kawan-kawan laki-laki ini yang jahat ini, lari dari sana. Cok, saya banyak kesana. Nangis aku.
Padahal tadi aku udah berjuang untuk membuat dapurku itu. Nangis aku. Kenapa kau nangis? Kata mama. Dirusakkannya mainanku. Mainan yang saya ciptakan sendiri, yang saya berjuang untuk itu pun tanah cuman tempurung cuman pun dirusakkan oleh orang lain. Saya sedih. Kita ini sudah rusak. Saya sudah rusak. Sadar kamu aku nggak tahu. Saya rusak. Tapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, penuh dengan kasihnya yang besar itu, kemurahan Allah itu, apa dikatakan di sini tadi? Dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus ketika kita masih berdosa. Ya, Allah mengasihi kita bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Ia mengasihi kita. Kemurahan Allah, tindakan Allah. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saat kita masih berdosa, kasih-Nya tidak bersyarat dan tidak berubah selama-lamanya. Ketika saya masih remaja, lulus SPG waktu itu ya, SMA sekarang ini, dulu ada sekolah pendidikan guru sederajat dengan SMA. Lalu kerjaan saya ngambil makanan babi, lompong, ke hutan, kadang-kadang ke sawah, ke paret-paret. Itu yang saya kerjakan waktu itu. Saya malu sebenarnya. Anak gadis harus junjung itu, besar loh. Paling hebat naik sepeda. Lalu ketika di situ saya merenung gitu, Tuhan, kawanku sekolah di sini, kuliah di sini, si Anu kuliah di sana, aku ginilah kerjaanku. Entah sampai kapan nanti aku begini. Waktu saya belajar tentang siapa yang tengok Tuhan di pohon ara, siapa? Iya, Nathanael. Dia lihat Tuhan di bawah pohon ara itu. Saya dulu di ladang orang, tempat lompong. Tengok Tuhan di situ. Waktu saya merenungkan tentang diri saya, Tuhan tangkap, Tuhan ingat saya, Tuhan ambil saya dari situ. Kalau enggak aku paling, namaku ini pun paling jijikkan kurasa. Akulah perempuan ini pun aku enggak suka. Badanku yang gendut ini pun aku enggak suka. Stres aku mikirkannya pun. Enggak terterima aku diriku ini. Udah dari dulu gendut. Kelas 5 SD 45 kilo. Kelas 5. Dan naik terus berat badannya, enggak pernah turun. Stres mikirkan itu pun. Perempuan lagi. Kata bapakku waktu aku lahir, perempuan lagi katanya. Nama aku dikasih Reguna. Saya ketemu sama orang Reguna, semua laki-laki. Nggak bisa, tapi di situ saya mengingat waktu saya belajar tentang Nathanael, Filipus ya, Filipus yang di bawah pohon ara. Oh, dari dulu pun rupanya aku sudah diperhitungkan Tuhan. Senang kali aku. Dari dulu rupanya aku dipilih Tuhan. Waktu aku di bawah kembang itu pun rupanya dikenal Tuhan, ditariknya aku supaya aku masuk menjadi sekolah guru agama, bisa aku mengajar di SMA Negeri Kuala, bertemu dengan orang percaya, diberitakannya tentang kemurahan Allah. Ku terima Tuhan Yesus, berharga aku di mata Tuhan. Kau kuciptakan, kujadikan untuk kemuliaanku. Kau berharga di mataku, kata Tuhan, seperti minum air yang sangat haus tadi ya, malam pusukui. Meriah, senang kali, seperti minum air yang sangat dahaga itu, mengalirkan air itu ke dalam tenggorokan ini. Mantap kali kurasa. Waktu firman Tuhan itu berbicara, kau berharga di mataku, kau ini milik kepunyaanku, kau kubentuk, kau kujadikan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Itu ya. Jadi waktu saya masih berdosa pun Tuhan sudah mengasihi saya.
Allah lebih dahulu mengasihi kita saat kita masih berdosa. Jadi hari ini adik-adik, saudara-saudara, kalaupun kalian masih berdosa, ingat Allah mengasihimu. Amin. Allah mengasihi saudara-saudara. Ketika masih berdosa pun Allah sudah mengasihi kita. Apalagi yang kemurahannya itu, Ia menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita dari kematian rohani menjadi hidup yang baru dalam Kristus, karena kasih karunia-Nya memberi harapan, harapan dan pembaharuan. Efesus 2 ayat 4 dan sampai 5 tadi. Menghidupkan kita kembali. Ya, tadi katakan di sana, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, 4 ayat 4, coba lihat Alkitabnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Tadi mati karena dosa-dosa dan pelanggaran. Ini karena kasih Allah, kemurahan Allah, rahmat-Nya, kasih-Nya yang besar menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yuk katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tunjuk teman kita. Oleh kasih karunia, oleh kasih karunia aku diselamatkan. Bilang, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena baik-baiknya kita ini. Kalau orang lain bilang, keluarga saya bilang, lingkungan saya bilang, sirgunah serikakin rasgelan harguna kaginya. Pikir orang aku baik-baik. Dari kacamata mereka memandang aku orang yang baik. Tapi kan aku sendiri, aku baik atau tidak, aku yang tahu. Aku jahat. Tapi oleh kasih karunia Allah yang besar itu, menghidupkan aku yang mati tadi. Mati karena dosa-dosaku, mati karena pelanggaranku, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Iya. Yang ketiga adalah kemurahan Allah itu memberikan tempat di surga. Di bumi ini pun kita mengalami kehidupan kembali. Bisa kita berubah dari yang dulu berdosa meninggalkan dosa, dari dulu banyak pelanggaran meninggalkan pelanggaran itu. Iya, ada perubahan yang terjadi. Dari dulu aku itu ngapaikan dulu dosa dulu apa? Dendam. Bisa mengasihi. Iya. Dari dulu pencuri, hari ini aku bisa bekerja supaya aku tidak menjadi beban bagi orang lain, dan aku bisa juga berbagi untuk orang lain. Iya. Jadi bukan berarti ini perubahan yang menghidupkan yang mati tadi. Dari dulu aku gak peduli dengan Tuhan, sekarang aku mencintai firman-Nya, mencintai Tuhan dan firman-Nya. Dulu gak aku pedulikan pun Alkitab itu. Payah kali pembacanya, apalagi tentang sejarah, apalagi tentang ulangan, bilangan lagi tuh. Payahnya bacanya, kan gitu ya. Tapi ketika aku menerima Yesus, aku mencintai firman Tuhan, aku mencintai persekutuan, aku mencintai dan mengasihi Tuhan, sehingga aku bisa melayani Tuhan. Dulu kami jalan kaki kemari ini, jalan kaki dari Telaga kemari. Ibu Tiur dan Ibu Marlina tiap hari Sabtu, hari Sabtu apa dulu yang Jumat itu kami antar ke Tambunan. Dari Tambunan itu bisa naik kemari jalan kaki. Iya. Pulang besoknya hari Sabtu naik motor siapa dulu yang di Tambunan dulu ya? Momon. Saya masih ingat itu, naik itu. Iya. Karena kasih tadi supaya orang Talun kampung antara itu bisa mengenal Tuhan dengan benar, supaya mereka tidak mendapatkan murka Allah tadi.
Tuhan mengizinkan kita ke Raja Bernah, mengasihi orang-orang di sana, supaya mereka yang di Raja Bernah itu tidak dihukum oleh karena dosa mereka itu. Ada kemurahan Allah, kasih Allah, rahmatnya yang besar itu yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Di bumi ini sudah kita peroleh itu ketika kita percaya dan menerima Yesus. Ada yang bisa kita rasakan. Yang dulu tidak peduli dengan Tuhan, hari ini aku peduli dengan Tuhan dan aku mau melayani Dia. Yang dulu aku jahat, sekarang aku menjadi yang lebih baik. Yang dulu aku celit, sekarang aku berkemurahan. Pasti ada perubahan. Itu artinya sudah hidup secara rohani, enggak mati lagi. Sudah hidup, udah connect dia. Ini pun udah connect ini ya. Kan nyala dia connect kan? Connect dengan sumber arusnya kan? Kita pun kalau sudah connect dengan Tuhan, nyanyi pun nggak lagi kita nyanyi apa lagu kita selama ini, yuk. Ombak kan badu nih nama. Nggak gitu lagi nyanyinya. Tapi lagunya apa? Puji Tuhan, haleluya. Kan gitu kan. Sudah mulai memuji Tuhan. Kalau dulu, iya. Lagunya apa dulu? Layang-layang semakin dulu. Hah? Layang-layang semakin dulu. Ya, aku nggak tahu lagunya. Betapa malang nasibku. Betapa anggur merah. Tapi hari ini aku mau menjadi anggur yang baru. Iya, ini lagunya pun berubah. Dulu pun kalau sudah layak pacaran dia berubah. Masa masih SMP sudah pacaran, mau kawin, mau apa, mau dikasih makan anak orang, mau menikah? Siapa sih mau menikah ya masih SMA SMP? Empot itu. Kalau belum mau empot, jangan pacaran dulu. Tapi kayak Bang Niel udah tamat sekolah, bisa pikirkan, bisa doakan yang mana ya Tuhan. Yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Kalau aku mau tadi, aku mau menikah sama anak Jokowi. Dulunya maksudnya. Iya, anak Soeharto paling tidak dulu kan masih sebaya waktu itu. Kalau mauku, tapi gak mau Tuhan gak gitu. Mau Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah saya enjoy? Enjoy. Senang saya, nggak masalah. Iya, jadi itu dikasih Tuhan. Ada damai sejahtera, dihidupkan kembali, connect dengan Tuhan, senang dengan Tuhan, ikut persekutuan senang, baca Alkitab senang, berdoa senang. Ini kalau sudah dihidupkan rohaninya. Kalau masih mati, kayak pitendengina. Yang ketiga, diberikan tempat di surga. Ini kan belum. Tapi saya punya iman. Nanti suatu hari kelak kesusahan berakhir. Dunia ini apa? Susah. Oh hari yang mulia, waktuku bertemu Yesus dan kulihat wajahnya, sebab anugerahnya ku selamat. Pedempa ayo bahasa karonya. Iya, pedempa ayo ini ketemu face to face. Itu pedempa ayo. Face to face. Ini pedempa ayo sama Tuhan. Wow, betapa senangnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktunya di surga nanti, di bumi ini. Jadi ini kemurahan Allah. Tuhan mengasihi kita, berdosa pun masih dikasihinya kita, menyatakan dirinya kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kemurahan besar. Enggak ditunggunya kita baik dulu. Maka nggak usah, aku masih mau berdosa pun ini, aku masih sering jatuh dalam dosa pun, nggak usah aku ikutlah, nggak usah aku Bible camp 7 kali aku ikut Bible camp bertobat katanya. Lebih baik teruskan. Iya. Ini yang dari Kuala ini pada nggak mau ikut ini Bumar, nggak ada mendaftar. Saya sudah 2 seminggu lagi itu gimana
gimana ini? Jangan-jangan saya harus seperti raja yang membuat perjamuan kawin anaknya itu diundang, yang diundang satu pun tak mau datang. Pergilah ke simpang-simpang kan gitu ya. Temui, mari, telepon sana, telepon sini, ikut kau ya. Aku malas pun katanya kan. Gini pun udahlah, nggak usah lah. Itu perlu bagimu. Nyesal kalian nggak datang. Kevin, sesal kamu nakku? Betul. Jangan pula karena bibik besar gitu tengok ingin takut kamu. Gimana nakku? Nggak nyesal ya? Nggak nyesal. Kevin ini anak adik saya, anak seninaku. Mamanya baru ginting. Iya. Nyesal kalian. Gimana? Mana Pani? Oh ini dia depan. Nanti tinggal kang Ewa. Gimana Pani? Nyesal kamu sampai sini? Enggak. Adik connect kita sama Tuhan, dihidupkan kembali, kita akan mendapatkan surga sekali pun belum dapat. Lanjut next. Sampai jam berapa kita ini? Udah lewat ya? 5:15. Oh iya nggak apa-apa saya. Oh teruskan sekali. Ya jadi hakikat pengampunan apa hakikatnya? Kok saya bahasa dasar ya. Dasarnya kita diampuni, diselamatkan oleh Tuhan itu bukan karena perbuatan baik. Sekali lagi, keselamatan itu bukanlah upah. Ngemo Kampung Antara berapa satu hari? Laki-laki 100. 100.000 ngemo. Kalau ngelangsir sawit 150.000. Iya. Itu upah wajar. Jurang-jurang, becek-becek, belum lagi kerusakan sepeda motor. 150 satu hari gajinya, upahnya. Kerja mereka wajar mendapatkan upah itu. 5 jam kerja. Itu pun upahnya besar. Tapi keselamatan itu bukan karena kamu kerjakan, bukan karena kamu sudah baik, bukan. Tapi itu adalah pemberian Allah. Kemarin sudah katakan cen ataupun karis. Allah yang merunduk, Allah yang turun menemui kita, orang-orang berdosa itu. Datang dia ke orang-orang buta, orang-orang yang lumpuh bisa berjalan. Datang dia ke keramaian 5.000 orang diberi makan. Itu Yesus menyatakan dirinya. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan itu. Jadi keselamatan itu hakikatnya pada dasarnya bukan berarti itu sebagai upah kita. Kalau karena kita sudah berbuat baik, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah ikut Bible Camp 4 kali, makanya aku diselamatkan. Enggak. Tapi karena memang kemurahan Allah, karena memang pemberian Allah. Pemberian Allah itu dalam Kristus Yesus Tuhan kita diberikan. Kamu menerimanya? Hah? Diberikan. Allah memberikan keselamatan itu. Saya punya sesuatu di belakang. Sebentar ya. Kamu punya apa Yara? Punya kayak gini? Apa namanya itu? Seperti sukro. Ada sama lu ada? Ada kamu punya sukro sekarang kamu pegang? Enggak ada ya. Kalau bibi kasih ini sama kamu, kalau ibu kasih sama kamu, ambil. Ambil lagi. Boleh berapapun. Ambil. Sekarang sudah ada sama kamu? Sudah ada? Sudah ada sukro dulu? Yang mana sukro? Ini namanya sukro, ini namanya Medan Jaya. Ini namanya sukro, ini namanya Medan Jaya. Ini Medan Jaya. Sekarang coba dimakan. Tahu rasanya? Sukro itu ada kacangnya. Ya. Medan Jaya? Nggak ada kacangnya. Bisa menceritakan? Kamu makan Medan Jaya. Ini sukro dan dua-dua enggak? Satu baru. Dua-duanya kan? Tahu bedakannya? Sukro ada kacangnya? Nggak ada. Medan Jaya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dia tahu. Jadi waktu nggak punya dia itu,
saya berikan. Dia ambil kan, lalu dia makan. Tahu rasanya Medan Jaya dan Sukro bisa dibedakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya dalam hidup kita, kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Gua nanam nandingan lah terturikan dalam alo kendu. Alo kan lebih mak turi kendu, pan lebih mak tanamna. Masa kamu? Iya ya, makan dulu baru tahu rasanya ya. Terima dulu, waktu ditawarkan ini, Allah sudah menawarkan keselamatan itu, diberikan kepada kita. Yang percaya itu diberikan, itu bukan hasil pekerjaan kita. Satu lagi, sikit lagi. Iya, terakhir, tujuannya apa? Setelah Tuhan menyelamatkan kita, sebenarnya besok pun bisa jadi ini, tapi gak apa-apa. Setelah kita menerima keselamatan itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada iman, percaya. Jadi kalau gak percaya gak bisa. Iya, oleh iman, oleh karena percaya Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, diberikan. Lalu kemudian itu diterima dan terjadilah keselamatan itu. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah menyiapkan pekerjaan baik untuk kita. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk saya. Pekerjaan baik itu apa? Setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ini harus disampaikan kepada Ibu Marlina. Setelah Ibu Marlina sampaikan kabar baik itu kepada dia harus menyampaikan kepada orang di kampung Antara dan kepada orang lain, kepada orang-orang di Bunga Rinte misalnya, kepada orang Raja Berno. Terus pekerjaan baik itu adalah tentang keselamatan itu. Pekerjaan baik itu bukan berarti ngangon ini dan itu, enggak. Tapi pekerjaan baik yang dimaksud di sini, kita menjadikan kita ini dibentuk oleh Tuhan, kita ini menjadi karya seni daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana kita bisa berbagi bukan hanya makanan, tapi berbagi tentang iman kita kepada orang lain. Ceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Setelah kita diselamatkan, kalau sudah menerima keselamatan itu, jangan celit. Kalau sudah diterima keselamatan itu, iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Allah berkemurahan, memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa bagi kami orang-orang yang berdosa. Bahwa dalam Kristus itu kami bisa diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena usaha kami, tapi adalah semata-mata oleh karena pemberian Allah. Bagian kami Tuhan percaya menerimanya. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus yang bekerja, supaya membuat kami insaf, membuat kami ini boleh percaya kepadamu, menerima kasih karunia, menerima kemurahan Allah, menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami ini dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi karya Allah yang baru, dan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang baik itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.